stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Mana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk ke materi baru di bab 3, yaitu tentang aljabar. Dan kita akan memulainya dengan mengenal bentuk aljabar. Kalian simak videonya dengan baik dan pahami sehingga kalian bisa mengerjakan tugas dengan hasil yang memuaskan. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Apa sih itu aljabar? Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Jadi, di aljabar kalian akan menemukan angka dan huruf dalam satu soal dan kita akan mencari nilai atau besarnya. Baik, Ibu akan menjelaskan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Ibu Nisa punya 2 mangga. Bagaimana sih penulisan dalam bentuk aljabar? Yaitu sama dengan Bu Nisa singkat M sebagai mangga. Jadi M ditambah M, mangga ditambah mangga, berarti hasilnya mangganya ada 2. Jadi kita tulis 2M. Selanjutnya, Bu Nisa punya 2 apel sama 1 mangga. Bagaimana penulisannya? Berarti apel itu Ibu singkat dengan A, yaitu A ditambah A ditambah M. Yang sama kita jumlahkan, berarti A tambah A yaitu 2A, M-nya ditambah M tetap. Paham ya? Oke, masuk ke mengenal bentuk aljabar. Ada unsur-unsur dalam bentuk aljabar yang kalian harus pahami dengan baik dan kalian harus tahu apakah unsur itu, yaitu yang pertama variabel, yang kedua koefisien, yang ketiga konstanta, dan yang keempat suku sejenis dan tidak sejenis. Keempat unsur ini akan kita pelajari dalam bentuk aljabar. Unsur dalam bentuk aljabar yang pertama yaitu variabel, yang pengertiannya adalah simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi, yang termasuk variabel itu adalah berbentuk huruf A sampai Z dengan penulisannya huruf kecil. Ibu sini punya contoh soal 2x ditambah y dikurang 5. Pasti kalian bisa menebak yang mana yang mau variabel. Yang pertama yaitu variabelnya yaitu x. Yang kedua y, variabelnya sama dengan y. Jadi di soal ada 2 variabel yaitu x dan y. Paham ya? Unsur kedua dalam bentuk aljabar yaitu koefisien, yang artinya angka yang selalu di depan variabel. Maksudnya apa? Koefisien dan variabel itu selalu berdampingan, bersebelahan, atau kalian bisa sebutnya gitu. Bedanya, jika variabel berbentuk huruf, koefisien berbentuk angka. Kita lihat pada soal 2x ditambah y dikurang 5. Apakah kalian bisa menebak yang mana yang termasuk koefisien? Ya, betul. Yang masuk koefisien adalah 2, yaitu jadi koefisien dalam variabel x yaitu 2. Ada lagi tidak? Ada. Yaitu koefisiennya sama dengan 1. Jadi koefisien dalam variabel y yaitu 1. Kenapa Bu 1? Kalian ingat-ingat ya, dalam aljabar angka 1 itu tidak perlu ditulis
koefisien itu adalah 1. Paham ya? Unsur bentuk aljabar yang ketiga yaitu konstanta, yang artinya suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel atau berdiri sendiri. Jadi maksudnya konstanta itu dia berdiri sendiri, tidak berdampingan dengan variabel atau koefisien. Dan kalian ingat konstanta itu berbentuk angka. Paham ya? Kita lihat soalnya. 2x ditambah y dikurang 5. Bisa kalian sebutkan yang mana konstanta? Ya, betul. Konstantanya itu berarti min 5. Dalam aljabar kalian harus lihat operasi depannya. Jika operasi depan angka tersebut min, berarti kalian harus ikutkan. Jadi konstantanya min 5. Jika nanti soal di depan angkanya plus, berarti kalian tulisnya 5 saja. Karena di soal di depan angka 5 min, berarti kita tulis konstantanya min 5. Paham ya? Unsur yang keempat dalam bentuk aljabar yaitu suku, yang artinya variabel beserta koefisiennya atau konstantanya pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kita lihat dalam soal. 2x ditambah y dikurang 8x dikurang 6. Ada berapa ya jumlah sukunya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama 2x kita hitung satu suku. Yang kedua plus y kita hitung 2 suku. Yang ketiga min 8x kita hitung 3 suku. Yang keempat min 6 kita hitung 4 suku. Berarti berapa jumlah sukunya? Yaitu 4. Yang kedua, suku sejenis. Suku sejenis itu apa sih, Bu? Di sini Bu jelasin. Suku sejenis itu variabelnya sama. Jadi dalam soal hurufnya sama antara soal yang satu dengan yang lain. Kalau suku tidak sejenis, variabelnya tidak sama. Jadi hurufnya beda. Kita lihat dalam soal. 2x ditambah y min 8x min 6. Berarti suku yang sejenis yaitu apa? 2x dan min 8x. Kita tulis karena dia sama-sama variabelnya x. Jadi 2x dengan min 8x. Kemudian suku tidak sejenis apa? Sisanya berarti yang tidak sejenis itu y dan min. Jangan lupa operasi jumlah atau plus minusnya diikutkan. Paham ya? Baik, untuk memantapkan materi kalian sebelumnya, Ibu akan bahas soal bareng-bareng ya. Kita lihat ada soal 9x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 y kuadrat dikurang 4x pangkat 3 ditambah 12y kuadrat ditambah 6x kuadrat y pangkat 3 dikurang y kuadrat dikurang 5. Panjang ya soalnya, nggak apa-apa. Kita bahas satu-satu. Tentukanlah banyaknya suku, variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis dan suku tidak sejenis dari soalnya. Yang pertama, banyak suku dari soal di situ berapa? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada berapa sukunya? 7 suku. Yang kedua, variabel. Yang mana variabel? Kita lihat variabelnya itu apa saja. Tadi variabel itu berbentuk huruf. Jadi yang mana hurufnya? Ini hurufnya. X pangkat 3, X pangkat 3
kuadrat ini sama, tidak perlu ditulis lagi. Y kuadrat X kuadrat Y pangkat 3 ini sama, berarti tidak usah ditulis. Jadi apa aja variabelnya, tulis X pangkat 3, X pangkat 3 Y kuadrat, Y kuadrat, X kuadrat Y pangkat 3. Paham ya? Yang sama tidak perlu ditulis ulang. Yang ketiga, koefisien. Koefisien itu tadi apa? Koefisien itu selalu berdampingan dengan variabel. Yang mana? Koefisien yang ada variabelnya, berarti 9, min 3, min 4, 12, 6. Ini artinya min 1 dan ini bukan. Jadi kita tulis di jawabannya, berarti koefisiennya berapa? 9, min 3, min 4, 12, 6, min 1. Tadi udah ibu jelasin ya kenapa min 1. Yang keempat, konstanta. Konstanta itu apa? Dia berdiri sendiri, tidak ada koefisien dan tidak ada variabel apa dalam soal, yaitu min 5. Jadi kita tulis min 5. Paham ya? Yang kelima, suku sejenis. Suku sejenis tadi apa? Variabelnya sama, berarti kita lihat nih ada nggak yang sama? Ada nih, X pangkat 3 sama X pangkat 3. Jadi kita tulis dulu 9 X pangkat 3 dengan min 4 X pangkat 3. Ada lagi nggak? Ada Bu, ini 12 Y kuadrat dengan min Y kuadrat. Oke, tulis lagi 12 Y kuadrat dengan min Y kuadrat. Sudah tidak ada lagi ya. Yang keenam, suku tidak sejenis, berarti sisanya yang tidak sejenis apa? Min 3X sama 6X kuadrat Y pangkat 3 sama min 5. Kita tulis min 3X pangkat 3 Y kuadrat koma min 6X kuadrat Y pangkat 3 sama min 5. Baik, selesai pembahasan soal kita hari ini. Semoga kalian paham apa yang ibu sampaikan di video tentang mengenal bentuk aljabar. Kalian kerjakan soalnya di Google Classroom kalian. Jika ada pertanyaan boleh kalian tulis di kolom komentar. Sekian dari ibu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.